Nah, kalian bisa lihat ya, ini luarnya kering, tapi dalamnya lembut. Buku keduaku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin kreasi roti tawar ya. Kita akan bikin French toast with coffee custard atau dengan saus kopi. Nah, ini pastinya spesial, praktis, simple, bahan-bahannya juga mudah ditemukan. Dan aku akan gunakan krim cafe dari Kapal Api. Oke, untuk bahan-bahannya, ini untuk pemilihan roti ya. Di sini aku gunakan roti tawar biasa, polos. Boleh yang udah keras gitu ya, yang udah nggak terlalu soft. Itu cocok banget dijadikan French toast. Tapi selain pakai roti tawar, juga kalian bisa pakai roti bentuk lain ya. Misalnya roti polos yang bulat-bulat, roti gandum atau nggak krosong, itu juga semuanya masih bisa digunakan. Lalu untuk celupan rotinya, di sini kita akan gunakan telur, susu, garam, vanilla extract ini opsional, lalu butter nanti untuk memanggangnya, dan terakhir kita akan kasih sedikit taburan gula untuk rasa manis dan juga nanti dia jadinya crunchy. Nah, sekarang untuk si saus coffee atau coffee custard atau fla atau pastry cream ya, jadi kita bikin sausnya yang agak kental gitu. Ini kita akan menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan ya, kita nggak akan pakai krim cair. Kita akan gunakan susu, telur, gula palem atau bisa diganti gula pasir kalau nggak ada gula palem, tepung maizena, kalau sampai nggak ada pun masih bisa pakai terigu. Terus juga butter, dan yang akan bikin creamy dan juga gurih kita akan gunakan krim cafe dari Kapal Api. Lalu untuk kopinya aku akan gunakan Kapal Api spesial yang nanti kita akan seduh dengan air. Oke, pertama kita akan siapkan dulu kopinya. Kalian bisa menggunakan kopi apapun ya, mulai dari essence, espresso dan lain-lain. Di sini aku akan gunakan kopi Kapal Api spesial yang akan aku seduh sama air panas ya. Di sini aku mempanasin dulu air, terus tinggal kita tuang aja kopinya. Lalu ini kita akan diamkan sesaat ya, supaya aroma kopinya dia lebih terinfuse ke airnya. Karena kita akan pakai kopinya aja ya, tanpa ampas. Jadi di sini aku mau saring, langsung aja kita akan siapkan ke dalam panci kayak gini. Ini untuk resep lengkap, by the way udah ditulis semuanya di description box ya, kalian tinggal cek aja. Lalu kita akan campur dengan susu, dan biasanya kita kalau bikin custard atau fla atau pastry cream dengan susu doang tuh biasa creamy-nya kurang cukup ya, kurang keluar. Di sini aku akan gunakan krim cafe dari Kapal Api. Jadi krim cafe ini merupakan creamer serbaguna. Tidak hanya berfungsi untuk creamer kopi, tetapi bisa juga sebagai bahan masakan untuk makanan dan juga minuman manis. Terus juga selain itu, krim cafe ini dia low sodium. Lalu untuk campuran kopi, susu, serta creamer ini kita akan panaskan dulu. Jangan terlalu besar ya apinya, nanti takutnya gosong. Sambil kita siapkan mangkok, di sini kita akan pecahkan telur yang akan kita campur dengan tepung maizena, gula. Di sini aku akan pakai gula palem ya, cuman pakai gula pasir biasa juga bisa. Dan juga kalau kita pakai butternya itu dia masih unsalted atau masih tawar ya, belum asin, ini kita boleh tambah sedikit garam. Tapi kalau kalian gunakan salted butter atau mungkin pakai sedikit margarin ya, itu garamnya boleh di skip aja. Lalu tinggal kita aduk merata sampai telurnya terkocok lepas, dan juga gulanya itu dia sedikit larut ya. Oh ya, selain itu perlu diperhatikan kalau buat teman-teman yang agak sensitif sama bau telur, itu putih telurnya boleh di skip, jadinya pakai 2 kuning telur. Kenapa di sini aku tetap pakai? Karena kan kita kombinasinya sama kopi ya. Pastinya nanti aromanya juga akan membantu. Nah, jadi kalau penggunaan telur ke dalam makanan manis, biasanya buat yang sensitif itu amisnya memang dari putih telurnya ya. Larutan kopinya juga ini dia udah simmering, udah panas. Sambil diaduk kita akan campur dengan campuran telur. Ini namanya tempering ya, supaya suhunya dia nggak terlalu ekstrim dulu, jadi nanti telurnya tidak menggumpal ya. Terus kalau udah tinggal kita balikin lagi, kita akan masak lagi sama di api kecil sedang. Kita akan masak sampai dia mengental seperti ini ya. Pastikan diaduk terus supaya si telurnya itu dia nggak menggumpal. Tapi seandainya sampai menggumpal pun ya, kalau untuk bikin saus gini mungkin kalian bisa bantu dengan disaring setelah ini atau enggak dipakai hand blender. Nah, kalau udah kayak gini udah merata,
udah mulus ya dan juga udah sedikit mendidih. Ini kita akan terus aduk selama 30 detik sampai 1 menit ke depan supaya memastikan si maizenanya atau tepung yang kalian gunakan benar-benar aktif, dalam artian benar-benar kental, dan juga telurnya itu benar-benar matang. Kalau udah, terakhir tinggal kita finishingnya ini menggunakan butter ya, mentega. Oke, kalau udah kayak gini tinggal kita sisihkan aja ke dalam wadah. Dan kalau udah, ini kita akan tutup kayak gini ya. Ini tuh tujuannya supaya atas flaknya itu dia kadang kan kalau dibiarin kebuka tuh suka berkulit gitu ya. Nantinya jadi kurang silky aja, kurang smooth gitu. Jadi biasanya tutup kayak gini sambil kita tunggu dingin sebentar. Tapi sebenarnya kalau untuk French toast ya, kita mau sajikan sausnya hangat-hangat juga misal buat sarapan apa itu juga bakalan enak sih. Terus sekarang kita akan proses untuk French toastnya ya. Pertama kita akan bikin campuran telur dan juga susunya ya. Ini aku pecahin telur. Nah untuk telur ini harus disesuaikan sama jumlah roti yang kalian mau pakai. Biasanya kalau satu potong toast kecil itu aku pakai satu telur ukuran besar ya supaya benar-benar bisa meresap. Untuk resep lengkap udah aku tulis semua di description box. Lalu susu juga masuk, garam, dan juga ini kasih sedikit vanilla extract. Selain vanilla extract, sebenarnya kalau kalian mau tambahin kayu manis bubuk itu juga bakalan cocok. Tapi karena sekarang kita akan sajikannya dengan flak kopi yang udah beraroma gitu kan, jadi ini aku nggak pakai cinnamon bubuk ya. Oh ya, gulanya juga ini aku nggak akan campur ke dalam telur, nanti kita akan tabur ya, dia jadinya menjadi pelapis gula gitu. Kalau udah tinggal diaduk rata aja. Sekarang ini aku mau siapin rotinya, aku potong agak tebal. Kalau kalian mau lebih tipis juga nggak masalah. Mau pakai roti potongan lain juga bisa ya. Terus tinggal kita celup aja, dibulak-balik kayak gini. Pastikan rotinya ini benar-benar meresap. Semakin banyaknya liquid atau cairan yang diserap sama si rotinya, nanti hasil akhirnya rotinya dia akan makin empuk ya, makin soft. Terus kalau udah, kita tinggal siapkan aja wajan, masukkan butter. Nah di sini aku pakai apinya api sedang supaya nanti warnanya lebih cakep ya, merata. Terus sama kering keras luarnya juga dia lebih merata. Dan kita akan panggang masing-masing sisi ini kurang lebih 3-4 menit ya masing-masing. Tapi kalau kalian lagi buru-buru mau pakai api besar pastinya itu lebih cepat, 1-2 menit pastinya udah browning ya. Kalau udah tinggal kita balik. Tuh kalian bisa lihat warnanya dia udah merata kayak gini. Ini aku akan tabur gulanya sekarang. Terus kalau yang satu sisinya lagi udah browning, kita akan balik. Jadi gula pasirnya ini nanti akan terpanggang, terus dia akan meleleh ya, jadi seperti karamel gitu. Nanti kalau udah nggak panas, dia bakal ngelapisin rotinya jadi luarnya crunchy, tapi dalamnya dia masih lembut. Sama halnya untuk sisi satunya juga kita akan kasih. Dan terakhir ini aku mau tambah lagi sedikit butter ya, kalau kelihatan butternya udah agak kurang, supaya nambah aroma aja. Terus tinggal kita balik-balik sedikit supaya merata gulanya. Dan tinggal kita angkat aja lalu sisihkan. Nah kalian bisa lihat ya, ini luarnya kering, tapi dalamnya lembut. Untuk penyajiannya kalian bisa gunakan apapun ya. Di sini aku gunakan coffee custard atau flak kopi yang tadi kita udah bikin. Dan juga untuk topping ini opsional, bisa kasih whipped cream ataupun bisa pakai ice cream. Tipikal tekstur dari French toast ya. Dia tuh dalamnya tuh kan rotinya dia direndam, jadi rotinya lembut, basah. Dan karena tadi di finishingnya pakai gula ya yang dipanggang kembali, nah pastinya luarnya terkaramelize jadinya lebih ada garingnya sedikit. Dan dilengkapi dengan si coffee custard ya. Coffee custard ini yang pastinya creamy, wangi kopi, sama nggak terlalu manis juga. Nah itu pastinya
cocok banget ya. Terus untuk topping kalian bisa pakai vanilla ice cream untuk nambah tekstur dan juga sensasi antara hangat dan juga dingin. Nah itu biasanya pastinya cocok banget. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa untuk cek produk krim cafe dari Kapal Api ya. Kalian bisa belinya di supermarket atau bisa juga di online store Kapal Api di Tokopedia. Atau untuk info lebih lengkap kalian langsung aja kunjungi ke sosial medianya Kapal Api. Aku juga udah taruh link di description box yang bisa kalian klik. Kalau request jangan lupa tag ya Devina Hermonet Devis20 di Instagram. Like, subscribe, share, dan jangan lupa juga untuk komen di bawah ini. Stay tune terus and see you in the next video.